skincare itu saat kena tangan sangat mudah oksidasi, makanya sangat banyak produk skincare yang tidak terlalu awet saat penggunaan. Misalkan pasien pengen kulit lebih cerah, itu bisa dibantu dengan menggunakan laser ataupun dengan infus. Untuk wajah-wajah yang kulitnya sensitif, dia sangat bagus sih. Hai people, selamat berjumpa dengan 2023. Apa yang jadi resolusimu di tahun ini? Kalau saya sih pengen tapi lebih cantik, lebih glowing, dan juga lebih cerah. Nah, maka dari itu hari ini kita akan datang ke salah satu klinik kecantikan yang ada di kota Semarang. Nggak cuma itu aja, kita juga bakal ngobrol langsung sama founder termasuk ownernya tentang gimana sih perjalanan dalam membangun bisnis satu ini. Penasaran kan? Yuk kita masuk. Siang. Selamat siang. Mau konsultasi sama perawatan nih? Boleh. Mau konsultasi dengan, kita kan ada 2 dokter nih, mau konsultasi dengan dokter Jeffrey atau dokter Andika? Dokter Jeffrey. Boleh, ini mau konsultasi soal permasalahan apa? Kulit kering. Kering ya, baik. Untuk treatmentnya Kak, bisa seperti apa? Iya, oke. Ini ada macam-macam ya? Iya. Laser. Oh, pilihannya banyak ya lasernya? Iya, betul. Oke people, sekarang kita sudah di Dermalux dan bareng sama owner sekaligus foundernya langsung ya, yaitu Dr. Jeffrey Purnomo Setiawan. Apa kabar Dr. Jeffrey? Sehat ya dok? Sehat. Apa Aduh, kabar? kita ini nyampe di sini langsung hawanya nggak pengen pulang dong. Karena nyaman banget tempatnya, super estetik dan juga tentu saja dari tadi kita ngelihat orang keluar dari sini langsung glowing gitu ya dok ya. Luar biasa. Kita resolusi 2023 adalah pengen tampil lebih cantik, pengen tampil lebih sehat. Jadi Dermalux bisa salah satu jawabannya ya. Kalau ini sudah ada dari tahun berapa sih untuk Dermalux sendiri? Kita berdiri di bulan September 2015 untuk pertama kali berdiri. Jadi sekarang mungkin sudah masuk tahun ke-7 ya untuk berdiri kalau dari 2015. Wow, sudah 7 tahun loh. Kalau Dokter Jeffrey sendiri asli Semarang nggak? Saya asli Semarang. Oke. Kenapa pilih menghadirkan sebuah skin klinik di kota Semarang? Tentunya berawal dari problem pribadi nih. Jadi sebenarnya saya dari usia muda mungkin genetik ya, saya lebih ke acne fighter. Jadi saya lebih ke lebih banyak berkeliling ke berbagai klinik untuk mengobati permasalahan wajah. Terus berawal dari sana tentunya dari sebuah keinginan untuk membuat pribadi yang atau wajah sendiri menjadi lebih baik dari pengalaman-pengalaman saya berkeliling klinik. Tentunya saya melihat Semarang ini kan lebih banyak ke segmentasinya belum berkembang ke menengah ke atas atau ke teknologi. Jadi pada 2015 saya mencoba menampilkan sebuah klinik yang memiliki basic teknologi yang saat itu laser ya, yang digaungkan di tahun 2015. Namun seiring berkembangnya tentunya tidak hanya laser, tentunya kita juga melengkapi diri dengan modalitas anti-aging. Jadi lebih ke menghadirkan perawatan, jadi supaya orang Semarang ini tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Begitu. Wah, luar biasa ya. Ternyata dari permasalahan pribadi yang harus gonta-ganti klinik gitu ya dok, untuk mengatasi jerawat, tapi kemudian akhirnya menghadirkan di kotanya sendiri. Terima kasih loh dok, karena biasanya lari ke kota lain gitu kan. Nah ini masih bertahan di kota Semarang dan menghadirkannya ke sini ya. Dermalux Aesthetic and Laser Center. Makanya tadi ternyata salah satunya karena laser, kita kiblat awalnya, cita-cita saya awal tentunya ingin memiliki laser yang cukup lengkap untuk berbagai permasalahan wajah. Makanya kita memberikan tajuk, mungkin saat itu tidak banyak sebuah klinik yang menampilkan laser center, makanya kita tampilkan laser center dengan harapan
kedepannya mungkin sebuah doa ya kedepannya supaya Dermalux ini memiliki laser yang cukup lengkap dan bisa menjadi tujuan destinasi laser yang berbagai permasalahan wajah. Oke, ini emang apa bedanya sih dok kalau misalnya kita melakukan treatment yang mungkin antara manual begitu ya, tidak menggunakan teknologi dan menggunakan teknologi seperti laser ini? Tentunya menyingkat waktu dari hasil yang didapatkan dengan minimal downtime. Seperti yang kita tahu, treatment kan lebih prinsipnya downtime atau bekas perawatannya dengan hasil yang didapatkan. Dengan laser ini kan relatif tanpa downtime, dengan hasil yang didapatkan bisa lebih cepat. Contoh, bekas jerawat ini akan hilang dalam 3 bulan jika didiamkan saja. Dengan laser kan bisa lebih singkat 2-3 kali lipat. Begitu. Apalagi kalau punya kebutuhan-kebutuhan tertentu ya, terutama kebutuhan untuk tampil cantik, tampil prima. Nah, ini akan membantu permasalahan kita tersebut. Dan kemudian kalau tantangan dari sebuah usaha yaitu klinik kecantikan sendiri apa sih dok? Tentunya untuk memperkenalkan, jadi begini, orang Semarang ini punya satu habit yang menurut saya, ya karena saya besar di Semarang ya, jadi sangat paham habit orang Semarang. Mereka tipe yang spend di luar kotanya. Jadi kalau mencari sesuatu lebih berpikir, lebih baik saya ke luar kota. Jadi tantangan awalnya tentunya untuk mendapatkan trust dari warga Semarang untuk mempercayakan perawatan kulitnya di kotanya sendiri. Tentunya tantangan awalnya tentu itu. Iya, jadi kurang pede begitu ya sama kotanya sendiri. Betul. Nah, ini kemudian mungkin dialami oleh hampir semua industri saya rasa di Semarang. Hampir sama begitu sih saya rasa. Dan kemudian setelah 7 tahun berada di kota Semarang, merasakan ada perubahan nggak dok? Saya mencoba saat itu menggebrak pasar ya kasarannya. Menghadirkan device-device yang mungkin di kota lain pun belum ada gitu. Jadi saya mencoba menghadirkan yang hampir semua pertama di Semarang saya hadirkan. Jadi seseorang akan memiliki tingkat keingintahuan dan kemauan untuk mencoba gitu, bahwa di Semarang pun juga ada loh perawatan ini gitu. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh ke luar kota, jadi untuk mendapatkan perawatan-perawatan tersebut. Jadi kalau misalnya dulu kita pengen mendapatkan perawatan yang advance begitu ya, orang Semarang keluar Semarang. Nah kalau sekarang bahkan dari luar Semarang datang ke Semarang begitu ya, luar biasa. Terutama ini untuk kota-kota sekitar Jawa Tengah ya, Semarang kan cukup menjadi destinasi untuk wisatanya, untuk kebutuhan yang di kotanya tidak ada. Jadi tidak perlu terlalu jauh-jauh ke luar provinsi. Luar biasa ya. Dan kita turut bangga loh kota Semarang punya salah satu estetik klinik yang premium dan eksklusif seperti ini. Tapi bisa dibilang gitu nggak sih dok? Atau sebenarnya arahnya kemana nih untuk pasarnya dari Dermalux? Kita memang arahnya lebih ke, awalnya saya mencoba membangun ini lebih ke personal treatment. Tapi saya lihat memang seiring berjalannya waktu, segmen kita lebih ke menengah ke atas. Tapi tentunya kita juga sediakan perawatan-perawatan yang lebih bisa terjangkau, tapi tentunya tidak bisa disamakan juga karena device tertentu kan memang secara harga memang lebih premium begitu, tapi secara garis besar boleh dibilang segmen kita lebih ke menengah ke atas. Oke, nah ini juga menarik ya karena kan kelihatannya sama-sama facial, sama-sama laser atau yang lain begitu. Terus apa sih yang membedakan kenapa ini kemudian misalnya harganya menjadi lebih tinggi dan kenapa kita harus memilih perawatan yang seperti ini? Tentunya laser pun memiliki kualitas atau grade yang berbeda-beda. Tentunya satu jenis laser seperti sebuah baju, sebuah mobil, tentunya mobil Eropa memiliki daya harga yang lebih tinggi gitu. Mesin pun sama, jadi rata-rata mesin Amerika Eropa kan memiliki harga jual yang dijual ke per treatmentnya lebih tinggi karena mesin dibeli juga dengan biaya yang lebih tinggi. Tentunya perbedaannya dari merek mesinnya sendiri, kedua ke teknologi dari mesin tersebut. Jadi tentunya setiap treatment dijual dengan harga tinggi pastinya ada faktor latar belakang di baliknya, di samping dari kualitas mesinnya tentunya dengan memberikan hasil yang lebih cepat begitu kalau dari segi mesin. Bener ya, kayak baju, kayak mobil pun begitu. Betul. Ya, bisa kita bayangkan perumpamaannya seperti itu. Betul. Nah kemudian setelah 7 tahun berjalan, Dermalux kemudian percaya diri untuk bisa menghadirkan produk terbarunya. Nah ini bagaimana Dok ceritanya sampai akhirnya menghasilkan Dermalab ini? Jujur saya berawal dari masukan dari pasien. Jadi begini, saat
saya mencoba menghadirkan Dermalux kan seperti yang saya sampaikan, hampir semua segmennya di menengah ke atas. Tentunya kita tidak boleh berpikir hanya di segmen tersebut saja gitu. Makanya kita lebih ke menghadirkan Dermalab ini untuk supaya segala segmen bisa menikmati sebuah perawatan yang terjangkau namun berkualitas. Karena dari Dermalux kan memang kita lebih ke sebuah klinik ya, jadi andai untuk perawatan yang membutuhkan pengobatan, yang membutuhkan konsultasi dokter, tentunya kita kan masukkan ke peresepan. Sedangkan Dermalab ini kan sebuah skincare yang dijual bebas dengan harga yang saya rasa cukup terjangkau dan memberikan kualitas yang tidak sembarangan juga gitu. Karena formulasinya kan disesuaikan dengan istilahnya kebutuhan pasar dengan kualitas produk yang mumpuni. Oke, dan kalau kita lihat produknya di sini tuh sekilas saya melihat komposisinya luar biasa ya, ada salicylic acid, kemudian ada juga niacinamide, dan yang tentu saja dari kemasannya pun sangat keren ya. Ini kalau misalnya boleh kita lihat ya dok ya, ini tentu saja salah satu aplikatornya ya. Betul. Baru lihat loh ada yang seperti ini, jadi biar nggak hilang karena ini menyatu dengan tutupnya. Pasti sangat berguna sekali untuk soalnya kita ya. Hampir semua problem skincare sebenarnya sama. Skincare itu saat kena tangan sangat mudah oksidasi, makanya sangat banyak produk skincare yang tidak terlalu awet saat penggunaan. Jadi terkena tangan kontaminan ya, mungkin beberapa dari kita sebelum mengambil skincare tidak banyak yang mencuci tangan terlebih dahulu atau apa, atau habis ambil krim pagi 1, pagi 2 tanpa itu kan tercampur-campur, sedangkan tidak semua krim kan bisa diperlakukan begitu. Makanya kita berusaha memberikan kemasan yang minim kontaminan. Jadi hampir semua kita di klinik pun kita menggunakan airless, cuman saya pikir kalau untuk Dermalab supaya lebih ekonomis kita tetap gunakan kemasan krim biasa namun menggunakan spatula yang tidak mudah hilang begitu. Jadi memang jujur untuk mencari kemasan dengan formulanya jujur juga butuh waktu yang lumayan berpikir juga untuk memberikan kemasan dengan produk yang bolehlah untuk dipertimbangkan. Oke, ini dipikirkan sedemikian rupa loh ya, bahkan tidak hanya untuk komposisi isi bahannya saja ya, tapi bahkan sampai kemasannya pun yang penuh faedah begitu ya, sangat berguna sekali bagi kita untuk mengurai kontaminasi dengan tangan. Ternyata sepenting itu ya dok ya. Iya betul. Nah ini ilmu baru juga buat kita ya, dan tentu saja setelah ini kita pengen tahu lebih banyak tentang apa saja sih treatment yang ada di sini dan juga pilihan-pilihannya ya. Oke, terima kasih Dr. Jeffrey sudah berbagi kisahnya yang inspiratif, dan juga people setelah ini kita akan tahu lebih banyak tentang apa saja sih pilihan treatment yang ada di Dermalux bersama dengan Dr. Anggita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Halo sedulur Semarang, udah pada tahu belum? Kalau di kota Semarang ada wisata keluarga yang asyik, yaitu Taman Lele. Harga tiketnya mulai dari Rp6.500 untuk hari biasa dan Rp8.000 untuk hari Minggu dan tanggal merah. Di sini tersedia berbagai fasilitas seperti jogging track, panggung untuk pertunjukan kesenian, dan kolam renang dengan tiket seharga Rp7.500 aja. Penginapan dengan 10 kamar ini harganya mulai Rp200.000 aja. Wisata Taman Lele memang cocok banget jadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur ke Taman Lele, Kota Semarang. People masih di Ini Usahaku episode Dermalux. Kalau tadi di segmen 1 kita udah ngobrol langsung sama Dr. Jeffrey ya tentang cerita di balik Dermalux ini. Nah, sekarang kita sudah bersama Dr. Anggita Putri. Salah satu dokter yang ada di sini. Tentu saja kalau yang sudah biasa perawatan Dermalux udah kenal ya sama dokter. Dokter udah berapa lama di sini? Saya ini sudah hampir 3 tahun. Nanti bulan Maret. Lama ya? Iya. Oke, dan kita kalau main ke Dermalux terus kemudian dengan permasalahan-permasalahan kulit itu biasanya tahapnya gimana sih? Konsultasi dulu ya pasti yang pertama. Oke, iya betul. Yang pertama pasti pendaftaran dulu ya, gitu, didata dulu, kemudian ketemu dengan dokter untuk konsultasi. Seperti itu. Nanti setelah konsultasi baru nanti kita tentukan
untuk treatmentnya apa, seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah ini, kemudian yang biasanya jadi permasalahan warga Semarang begitu ya, yang mana Semarang itu panas gitu. Betul. Kemudian tentu kota metropolitan juga kadang masalah polusi itu kan pengaruh banget ke kulit kita ya. Biasanya apa nih yang jadi keluhan-keluhan dari klien? Oke, paling banyak kalau dari, jadi kan kalau kita memang dibagi dua ya, tekstur dan kontur gitu. Kalau dari tekstur sendiri paling banyak permasalahannya adalah flek hitam gitu. Flek hitam, kemudian kulit yang kering. Terus kalau untuk kontur ya pasti anti aging ya, seperti itu sih. Gitu. Paling banyak itu. Cuman ya tetap pasti ada masalah acne juga ada, jerawat juga ada, seperti itu. Jadi sangat beragam sih sebenarnya. Gitu. Dan kemudian kalau untuk permasalahan-permasalahan tersebut, apa perawatan ataupun treatment yang ada di Dermalux untuk solusinya? Oke, jadi kalau untuk solusinya itu sebenarnya kita tidak bisa single treatment, jadi memang harus komprehensif ya. Mulai dari yang pertama, treatment harian. Treatment harian itu apa sih yang dipakai di rumah gitu, atau bisa dibilang mungkin krim atau skincare yang dipakai di rumah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, treatment penunjang. Treatment penunjangnya itu adalah treatment bulanan yang bisa diulang setiap 2 minggu atau sampai dengan 1 bulan sekalinya gitu. Bisa mulai dari facial, laser, terus serum anti growth factor seperti, atau misalkan untuk kontur wajah sendiri ada treatment untuk pengencangan sendiri juga ada gitu. Oke, lengkap ya, komplit mulai dari yang facial sampai dengan mau injectable juga ada, semuanya ada sih. Oh, contohnya apa nih kalau untuk yang injectable? Injectable mulai dari skin booster, kemudian botox, kemudian filler, udah itu. Kemudian injeksi lemak kita juga ada. Dan yang paling best seller kalau di sini biasanya perawatan apa? Perawatan setiap treatment pasti ada peminatnya masing-masing gitu. Mulai dari infus juga ada peminatnya, kemudian laser juga ada peminatnya. Jadi best seller itu paling banyak kalau permasalahannya untuk flek hitam ya, pasti yang pertama untuk treatmentnya ya, bukan produknya ya, treatmentnya laser, kemudian habis itu infus, karena itu juga sangat menunjang, kemudian kita ada facial. Jadi facial yang paling baru di kita ada namanya Lucius Facial by Hydra Facial. Wow, apa itu gitu. Dok? Jadi dia facial kalau facial yang pada umumnya itu kan ekstraksi manual, jadi dikeluarkan komedo secara manual, kemudian dimasas gitu-gitulah ya gitu. Kalau dengan Hydra Facial semua dengan menggunakan alat, gitu. Jadi untuk wajah-wajah yang kulitnya sensitif dia sangat bagus sih. Gitu. Jadi di sini mau kulit normal, sensitif ataupun yang lainnya semua bisa ya pasti ditangani di sini. Kemudian kalau kita mau mengenal lebih lanjut tentang produk-produk yang ada di depan kita, ada apa aja ini Dok? Jadi sebenarnya kita belum launching. Jadi ini sedang dalam tahap pengembangan gitu, tapi sudah jadi, sudah diuji, kemudian ini kita tahap untuk perkenalan, seperti itu, mengenalkan. Berarti kita salah satu yang dapat teasernya ini betul, ya? Gitu, namanya Dermalab, gitu, jadi ini pengembangan untuk, sebenarnya salah satu resolusi di tahun 2023 kita, gitu, jadi krim yang bisa dijual tanpa dengan resep dokter ya, gitu. Jadi kalau yang datang ke sini, krim yang keluar dari sini adalah krim dengan resep, gitu. Sedangkan kalau ini krim yang bisa dijual bebas di luar, seperti itu. Jadi tidak harus dengan resep dokter, seperti itu. Jadi ada pilihan ya, kalau misalnya punya waktu dan mau konsultasi langsung yang lebih mendetail bisa ke sini, atau kalau misalnya pengen yang lebih simple bisa nanti order yang produk seperti ini. Ya. Lebih ke skincare lah ya kalau yang ini ya. Skincare harian begitu ya, yang pastinya perempuan-perempuan maupun laki-laki tuh nggak lepas dari hal ini. Emang apa aja nih kalau untuk skincare produknya? Oke, jadi sebenarnya kita akan ada beberapa line lah ya. Kalau yang ini lebih kepada yang saat ini sudah keluar adalah untuk yang acne ya, untuk yang berjerawat. Sedangkan nantinya pasti untuk yang brightening juga ada gitu. Mulai dari tonernya, kemudian ada serumnya, kemudian ada krimnya juga, krim malam, krim pagi, seperti itu semuanya ada komplit. Gitu. Jadi sudah komplit dari step 1 sampai dengan terakhir sudah ada seperti itu.
Kemudian nanti ya tergantung dari jenis kulitnya masing-masing gitu. Oke, jadi ini sudah lengkap ya, mau dipakai untuk yang seharian, dari yang cleansernya sampai nanti serum-serumnya ada semua. Oke, baik. Dan kemudian kalau untuk perawatan-perawatan yang harus kita lakukan itu biasanya setiap berapa kali harus kita datang lagi ke sini sih, Dok? Misalnya kayak sebulan sekali kah, atau 2 minggu sekali, atau tergantung kondisi kita sendiri nih? Sebenarnya semuanya tergantung dari kondisi kulit masing-masing. Kita tidak bisa sama ratakan semuanya seperti itu, karena case by case tiap orang beda-beda. Tapi pada umumnya kebanyakan adalah 1 bulan sekali atau 4 minggu sekali, seperti itu. Karena ya memang selain itu kulit di wajah normalnya memang 28 hari harus ada pengelupasannya lah, seperti itu. Gitu. Jadi ternyata makanya eksfoliasi itu juga butuh ya. Oke. Dan kemudian kalau misalnya kita nggak ada waktu nih, Dok, buat konsultasi datang langsung, ada cara-cara lain nggak? Oke, jadi sebenarnya kalau di kita tidak ada konsultasi online, kita memang nggak ada gitu, karena secanggih apapun handphone, secanggih apapun modalitasnya yang dipakai, tetap beda dengan kita bertatap muka langsung. Apalagi untuk melihat kulit ya. Betul, kecuali misalkan pasien memang sudah pasien rutin datang ke sini, kemudian kita sudah tahu kondisi kulitnya seperti apa sebelumnya. Nah, kalau case-nya seperti itu mungkin bisa by WA gitu. Tapi kalau untuk pertama kali datang ke sini, belum pernah ke sini, memang sebaiknya datang dulu, kita lihat dulu secara realnya kondisi kulitnya seperti apa, baru kita bisa berikan apa sih terapinya, mulai dari treatment hariannya dan juga treatment bulanannya. Gitu. Oke, baiklah. Jadi untuk pertama kali silahkan datang dulu ya. Betul. Karena setelah itu kan sudah tahu nih track recordnya seperti apa. Jadi nanti lebih gampang untuk konsultasi. Iya, betul. Baik. Dan ini buat pengetahuannya e-people juga ini, Dok. Kalau misalnya kita menggunakan suatu produk tertentu ataupun perawatan di skin clinic tertentu, mungkin ada apa ya namanya ketergantungan gitu nggak sih? Kan kadang ada yang masih takut kayak gitu tuh. Atau bagaimana sih seharusnya? Ya, sebenarnya banyak ya stigma di masyarakat yang mengira bahwa kalau kita treatment ataupun penggunaan krim itu membuat kita menjadi ketergantungan gitu. Tapi sebenarnya kita harus bedakan antara ketergantungan dan kebutuhan. Seperti itu. Ibaratnya kayak rumah lah atau mobil. Namanya rumah atau mobil harus dibersihin nggak sih setiap hari? Maksudnya kayak rumah harus disapu setiap hari, iya. Tapi sesekali dia harus ada deep cleaningnya juga. Nah, seperti itu. Gitupun misalkan kalau berhubungan dengan badan, misalkan gigi kita, tiap hari kita harus gosok gigi gitu. Iya, betul. Cuman itu tidak bisa menutup apa ya kemungkinan bahwa gigi kita tuh selalu bersih. Harus ada treatment yang mungkin kita harus ke dokter gigi lah, seperti nah sama halnya dengan kulit kita gitu, karena antioksidan radikal bebas itu kan sangat banyak ya. Jadi kita nggak bisa yang hanya treatment harian di rumah. Ada kalanya memang permasalahan yang memang harus diselesaikan untuk ke dokter, seperti itu. Oke, jadi bedakan antara kebutuhan dan ketergantungan ya. Betul. Baik, berarti kalau yang datang ke sini nggak tentu harus punya permasalahan kulit dulu ya? Oh, nggak juga gitu. Nah, itu kira-kira kalau buat kita yang kulitnya normal-normal aja, perawatan apa nih yang mungkin bisa diberikan atau kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kulit kita? Oke, yang pertama mungkin yang nggak bisa dihindarin itu adalah komedo ya, gitu. Kita mau bersihin tiap hari pasti tetap ada komedo yang ada di pori-pori kita. Jadi paling nggak kita harus facial dulu, gitu, untuk menghilangkan komedo. Jadi yang perlu diketahui adalah facial itu tidak membuat wajah kita bisa lebih misalkan flek jadi hilang, itu enggak. Tapi basicnya facial adalah untuk mengangkat komedo, seperti itu. Jadi itu yang harus diketahui gitu. Jadi facial sama mungkin kalau misalkan apa nih pengennya apa gitu. Misalkan pasien pengen kulit lebih cerah, gitu, bisa dibantu dengan menggunakan laser ataupun dengan infus. Nah, infus juga nih kadang-kadang yang banyak orang mengira infus whitening itu kayak itu isinya tuh apa ya kayak pemutih gitu kan ya. Sebenarnya enggak, dia isinya adalah antioksidan sih, vitamin sebenarnya. Gitu. Baiklah, jadi ya hal-hal yang kelihatannya serem-serem itu sebenarnya enggak loh ya. Kita tanyakan dulu sama yang memang ahlinya biar kita semakin paham begitu ya. Kalau tanyanya sama Google ntar makin malahan ya. Dan apalagi sebagai kota pesisir, ini kan untuk menghalau panasnya kota Semarang, untuk kulit kita apa sih perawatan yang harus kita selalu pakai tiap hari atau kita dapatkan? Basic skincare adalah
sunscreen. Sunscreen, Itu wajib gitu. Jadi mau kita di rumah aja, kita mau nggak kemana-mana, selama matahari masih terbit, ya kita harus pakai sunscreen gitu. Itu yang sangat-sangat basic itu. Kemudian selain itu ya pastinya pembersihan ya gitu. Pembersihan kalau misalkan yang perempuan sebisa mungkin double cleansing gitu. Jadi tidak hanya sabun aja gitu. Jadi bisa pembersih dulu, kemudian baru dilanjutkan dengan sabunnya. Seperti itu. Itu paling basicnya seperti itu sih. Baiklah, untuk tameng kita terhadap Panasya Kota Semarang harus menggunakan sunscreen, jangan lupa ya. Dan kemudian karena kita kan sudah selalu menggunakan produk, apalagi makeup, jangan lupa untuk dibersihkan ya. Dua hal ini jangan sampai lupa. Baik, dan yang terakhir, ada nggak pesan dari dokter untuk masyarakat Kota Semarang, terutama yang udah penasaran nih sama Dermalux? Banyak orang yang mengira Dermalux itu kayak wow banget gitu kayaknya ya gitu. Padahal sebenarnya coba datang berkenalan dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang katanya kan gitu. Jadi silahkan datang dulu, bertemu dulu dengan mungkin tim dokter dan mungkin dengan segala semua perawatnya. Dilihat dulu bagaimana pelayanan yang diberikan dan kemudian hasil yang didapatkan seperti apa. Seperti jadi jangan takut untuk datang untuk berkenalan dengan kami. Gitu. Karena pasti apa yang didapatkan akan worth the price and the effort ya. Betul. Dan di tahun 2023 ini ada nggak promo-promo menarik nih, Dok? Oke, kalau promo sebenarnya kita tuh jarang promo jujur saja gitu. Paling promo kita 1 tahun sekali itu yang pasti. Itu di bulan September pada saat kita ulang tahun. Jadi anniversary clinic. Itu anniversary clinic itu kita ada promo diskon. Setiap tahunnya promo diskonnya berubah-ubah. Gitu. Jadi saya tidak bisa bilang untuk tahun 2023 nanti promo diskonnya seperti apa gitu. Yang pasti tidak bisa didapatkan di bulan-bulan yang lain. Kita catat ya ulang tahun Dermalux bulan September. Gitu ya. Tapi infonya. sebenarnya setiap kali datang ke sini kita ada voucher juga. Gitu. Jadi setiap pembelian 1 juta kita ada voucher. Setiap treatment ya, treatment yang dikeluarkan 1 juta kita ada voucher kurang lebihnya 10% dari total treatment yang dilakukan apa. Jadi itu pasti akan membuat kita lebih hemat untuk di treatment selanjutnya ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Sudah kasih pengetahuan ke kita dan juga semakin tertarik dengan Dermalux ya. Jadi silakan buat e-people yang pengen 2023 resolusinya lebih glowing, nah bisa langsung aja main ke sini. Dan tentu saja buat e-people lainnya yang punya usaha unik, menarik dan pengen kita liput, silahkan langsung DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Usaha yang terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita karena kita punya banyak program. Di hari Senin kita ada Ngobras, ngobrol asik bersama OP di Kota Semarang. Kemudian di hari Selasa ada Ngopi atau ngobrol inspirasi. Di hari Kamis ada program kesayangan kita ini yaitu Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang akan mengisahkan cerita-cerita dari Kota Semarang. Dan di hari Sabtu ada kulineran kulik jajanan Semarang. Kalau gitu saya Hadi Nurmalita dan juga Dr. Anggita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.